Halo, selamat datang di channel YouTube ini. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah aplikasi yang bernama Microsoft Excel. Seperti yang sudah kita ketahui sebelum-sebelumnya, Microsoft Excel adalah bagian dari produk Microsoft, dan buat teman-teman semua yang sudah mempelajari Microsoft Word, kurang lebih sebetulnya fungsinya mirip. Hanya saja Microsoft Excel ini adalah aplikasi yang dikhususkan untuk menghitung, karena di dalamnya sudah terdapat yang namanya grid atau kolom-kolom tabel yang sudah dibuat secara otomatis. Ada kolom-kolom yang sudah disediakan mulai dari A, B, C, D, E, dan seterusnya. Begitu juga untuk bagian barisnya 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah terus menerus sampai seterusnya. Di bagian pertama kita akan disuguhkan tampilan seperti ini. Bagian kiri atas untuk bagian save, bagian tengahnya ini adalah nama dari file tersebut, kemudian bagian kanan untuk mengecilkan, kemudian membuat sebagian, dan menutup project tersebut. Kurang lebih mirip untuk bagian home-nya, ada bagian font, alignment, dan ada penambahan langsung disuguhkan merge dan center, number, style, dan lain sebagainya. Di bagian insert pun sama dengan Microsoft Word. Intinya untuk menambahkan sesuatu atau objek ke project kerja kita. Begitu juga page layout, formula untuk memberikan sebuah rumus yang akan kita gunakan untuk perhitungan di tabel kolom kerja kita. Data untuk berhubungan dengan data yang sudah kita buat, dan seterusnya. Kita bisa mencobanya satu persatu. Nah, sekarang kita akan mencobanya membuat sebuah latihan yang singkat untuk mempelajari Microsoft Excel secara sederhana dan pemula. Di bagian kerja kita, di bagian bawah sudah disiapkan sheet 1. Ini seperti halaman. Jadi, penambahan halamannya kita bisa tambahkan new sheet. Dan setiap sheet kita bisa beri nama. Contohnya, seperti ini, tinggal klik kanan lalu rename total, katakanlah seperti itu. Kemudian sheet 2, kita akan rename perbaikan. Kemudian kita rename juga yang sheet 3 menjadi konsumsi. Oke. Jadi ada 3 buah halaman, 3 buah sheet yang sudah kita beri nama. Nah, di percobaan kali ini kita akan mencoba satu persatu untuk memahami fungsi dari aplikasi Microsoft Excel. Katakanlah kita akan membuat sebuah perhitungan renovasi kantor. Pertama kita akan lakukan perbaikan. Kita bisa buat apa saja yang akan diperbaiki. Di kolom pertama A2, nomor, B2, tambahkan deskripsi. Kolom C, harga. Sudah disediakan kolom dan baris di sini, dan ini adalah alat bantu kita untuk membuat sebuah perhitungan yang lebih rapi. Untuk di print ini tidak akan muncul, ya. Jadi ini adalah alat bantu seperti grid, kita bisa munculkan atau bisa hilangkan dengan cara view lalu centang dan centang grid lines-nya. Kemudian berikutnya kita akan coba masukkan perhitungan, contoh perbaikan dengan harga 1.500.000. Kemudian berikutnya yaitu perbaikan WC dengan harga 500.000. Yang ketiga, pemasangan AC dengan harga 3.500.000. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah bagian yang sangat draft sekali, sangat kasar sekali. Kita akan coba perbaiki. Di bagian kanan yaitu ini adalah uang, ya. Maka kita bisa tambahkan di depannya Rp. Dengan secara otomatis kita rubah menjadi currency. Caranya klik kanan lalu format cell.
kita pilih currency, dan kita cari mata uang Indonesia. Ada beragam mata uang Indonesia. Pertama kita bisa lihat di sini ada Rp in English, Indonesia, Java, semuanya sama, mirip. Semuanya menggunakan tulisan Rp di depannya. Atau yang cara lain kita bisa tambahkan IDR, Indonesia rupiah. Nah, kita akan coba Rp saja dulu. Dan ini adalah penempatan desimalnya. Kita bisa lihat contohnya Rp, 10, maka bisa kita hilangkan. Dan terakhir kita bisa membuat pada saat minus, kita bisa buat jadi merah ataupun minus Rp nya di depan. Oke, lalu tekan OK. Maka otomatis mata uang kita sudah ada penandanya Rp atau rupiah. Kemudian kita bisa lakukan cara untuk memaniskan bagian tabel kita. Kita buat bagian judulnya rata tengah. Kita bisa buat bold bagian sini dan diperbesar fontnya. Kemudian berikutnya kita bisa jumlahkan ketiga bagian ini dengan rumus pertama sama dengan, selalu diawali dengan sama dengan pada saat kita membuat sebuah rumus. Lalu sum, ya. Kemudian kita bisa mengklik bagian atas sum C3 hingga, ya. Hingga itu kita bisa buat titik 2 hingga C5, lalu enter, maka jumlahnya akan muncul secara otomatis. Kalau kita rubah salah satu, otomatis berubah. Oke, ini adalah bagian perbaikan. Dan terakhir kita bisa tambahkan border yang akan bisa dicetak, ya. Jadi kita tambahkan bordernya semuanya, all border seperti ini. Dan terakhir kita bisa gabungkan dua kolom tersebut, merge dan center, total. Sebagai tambahan kita bisa membuat sebuah jumlah dengan font yang lebih besar sebagai penanda totalnya. Estimasi perbaikan. Kita bisa gabungkan beberapa sel sekaligus jadi satu bagian. Dan kita bisa ambil rumus dari sini atau kita bisa ambil langsung kolom tersebut. C6. Kita buat lebih besar. Dan kita bisa buat teks tersebut posisinya di tengah, ya. Kalau di sini di atas, ini di tengah. Buat rata tengah juga, dan kemudian kita bisa beri warna. Kemudian terakhir kita bisa menambahkan sebuah sortiran untuk bisa kita pilih berurutan sesuai dengan nominal yang kita buat. Kita lakukan format as table, lalu kita pilih salah satu saja, lalu akan diambil data table tersebut. Maka
akan muncul sebuah icon-icon baru yang bisa kita sorting. Contohnya, salah satunya yang harga. Kita bisa sorting dari harga yang terkecil, smallest to largest. Maka harga akan disorting dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, ataupun sebaliknya. Kita bisa kembalikan kembali ke awal sorting dari small. Kita pilih yang bagian nomor. Nah, di lembar halaman ini berarti kita sudah mempelajari caranya untuk menjumlah dan juga mensorting. Kemudian di lembar berikutnya, di lembar konsumsi, kita akan membuat rancangan biaya konsumsi untuk para pekerja yang akan mengerjakan proyek kita di kesempatan kali ini. Pertama kita buat nomor, deskripsi, harga, quantity, dan jumlah. 1. Kita akan coba buat konsumsi pagi. Coba buat lebarkan space-nya. Harga konsumsi pagi 10.000. Kuantitinya 5 orang. Berarti dengan demikian pada saat pagi-pagi maka ada 5 orang yang akan sarapan dengan harga satu orang itu 10.000. Maka bagian jumlah yaitu sama dengan harga, klik saja bagian harganya, dikali quantity, kali yaitu tandanya atau simbolnya bintang dengan shift 8 ya, tombolnya shift 8, lalu dikali quantity D3, kita klik saja D3 lalu enter. Di kolom harga dan di kolom jumlah harus nanti kita rubah menjadi currency, menjadi rupiah. Kita hilangkan desimalnya. Begitu juga kolom E, klik kanan, format cell, currency, kemudian berikutnya kita coba bagian berikutnya. Makan siang catering. Makan siang catering kita estimasikan 12.500 dengan jumlah karyawannya ada 20 orang. Dan berikutnya bagian rumus, kita tidak perlu membuat rumus yang sama. Kita akan lakukan dengan cara mendrag sekaligus rumusnya, maka akan tercopy secara otomatis. Di bagian berikutnya kita akan lakukan percobaan tersebut ya. Kemudian yang ketiga, konsumsi sore, harganya Rp11.000, jumlahnya 8 orang. Nah, kira-kira seperti ini ya. Berarti secara otomatis bagian jumlah di nomor 2 maka C4 dikali D4. Begitu juga yang nomor 5 ya, nomor 3 di sini C5 dikali D5. Nah, caranya untuk menjumlahkan sekaligus kita cukup pakai rumus yang sudah terdapat di bagian E3 ini, yaitu rumusnya C3 kali D3. Kita scroll ke bawah
di titik kanan bawah ini. Ya, dalam satu grid line ada kanan bawah, ada tanda kotak. Itu artinya rumusnya kita copy. Kita klik dan drag ke bawah. Maka secara otomatis akan tercopy. Nah, jika muncul tanda seperti ini, artinya kolom yang disediakan itu kurang ya, maka kita harus geser saja sebetulnya. Nah, seperti ini. Ya. Dan terakhir kita bisa jumlahkan seperti di rumus sebelumnya. Ya. Atau kita bisa blok seperti ini. Kita siapkan satu space khusus, auto sum. Maka di bagian bawah sudah otomatis dijumlahkan. Nah, teman-teman juga bisa mencobanya auto sum yang lainnya seperti average, count number, max, min, dan lain sebagainya. Oke, kemudian berikutnya kita tambahkan kolom terakhir yaitu total. Sisanya kita bisa membuat pemanis seperti border dan juga judul yang kita buat rata tengah. Dan terakhir kita bisa buat satu kolom lagi sebagai penanda jumlah yang sudah dibuat. Estimasi konsumsi. Kita bisa gabungkan 4 kolom tersebut dan kita bisa berikan rumus yang sama seperti ini, atau langsung kita beri nama E6. Kita buat rata tengah, perbesar, dan kita buat. Kemudian terakhir kita akan membuat total keseluruhan perbaikan dan juga konsumsi yang kita gabungkan di dalam satu halaman utama, yaitu total. Pertama kita akan buat judulnya dulu, yaitu total perbaikan renovasi kantor. Pertama kita akan berikan nama nomor, kemudian deskripsi, pengeluaran, dan juga pemasukan. Kenapa dibuat pemasukan? Karena kita akan buat ada sponsor yang itu terus serta membantu menangani biaya renovasi kantor kita. Pertama kita buat satu deskripsi, yaitu perbaikan kantor. Kita geser sedikit, kita sesuaikan. Kemudian ada juga konsumsi yang harus kita sediakan untuk karyawan. Kemudian ada juga biaya tak terduga. Jumlahnya kira-kira 10%. Kemudian berikutnya yaitu mengambil data dari perbaikan kantor. Di sini kita akan mengambil data dari yang sudah kita buat. Ya, jadi kita akan mengambil datanya dari sheet perbaikan. Kita pindahkan datanya atau kita ambil datanya dari sheet perbaikan dan total pengeluarannya. Caranya yaitu dengan mengetikkan sama dengan, lalu nama dari sheet tersebut, dan terakhir nama kolom tersebut. Kita coba lihat perbaikan. Nominal 5.500.000 berada di kolom G3. Ya. Maka kita akan menuliskan sama dengan nama sheet perbaikan tanda seru G3. Maka kalau muncul jumlahnya. Dan ini adalah sinkron, terkoneksi dengan sheet tersebut ya.
Pada saat kita rubah salah satunya, 500.000 jadi 700.000, maka berubah menjadi 5,7 juta. Begitu juga di sheet yang perbaikan kantor. Dan kita lakukan hal yang sama konsumsi. Konsumsi berada di G3. Sama dengan nama sheet tersebut, konsumsi, tanda seru G3. Begitu juga biaya tak terduga. Biaya tak terduga adalah penjumlahan dari pengeluaran yang sudah kita rancang lalu dikali 10%. Jadi sama dengan sum C4 hingga C5, kita tutup, kemudian kita kali dengan tanda bintang 10%, maka muncul jumlahnya. Jangan lupa kita rubah juga format menjadi currency. Dan terakhir kita bisa gunakan sum. Kemudian di bagian berikutnya kita akan coba lakukan pemasukan. Kita buat pemasukan, contohnya sponsor, kurang lebih 2 juta, katakanlah seperti itu. Kemudian dana tersedia ada 4 juta. Dan terakhir kita bisa jumlahkan seperti biasa. Kita lakukan hal yang sama juga, format cell. Setelah itu kita coba perbaiki tampilannya supaya lebih menarik. Kemudian terakhir kita coba membuat sebuah kondisi di mana kalau misalkan pemasukannya uangnya lebih besar daripada pengeluaran, maka kita memiliki dana kelebihan. Tapi sedangkan kalau pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan, maka kita masih membutuhkan dana. Kita lakukan penjumlahan, yaitu di mana pemasukan dikurangi pengeluaran. Kita ambil dua kolom tersebut, kita jadikan satu, dan kita beri rumus sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Kita buat ukurannya lebih besar, kita buat di tengah, dan kita beri background warna. Kemudian terakhir kita akan membuat rumus untuk kondisi di mana kita membutuhkan dana atau kita kelebihan dana. Pertama, kita akan membuat kondisi di mana pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Sama dengan if buka kurung pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian koma, jika hal tersebut terwujud, maka apa yang akan kita lakukan? Berarti kita kelebihan dana. Kita akan tampilkan sebuah teks, maka kita akan gunakan kutip 2 kelebihan dana. Namun jika kondisi tersebut tidak terwujud, dalam artian pengeluarannya lebih besar, maka tetap kita membutuhkan dana tambahan untuk perbaikan renovasi tersebut. Maka kita bisa cantumkan sebuah teks atau tulisan kekurangan dana. Kutip lalu kita akhiri dengan tutup kurung.
maka kita kondisi saat ini kekurangan dana. Seandainya jika sponsornya kita rubah menjadi 3 juta, maka menjadi kelebihan dana. Kita rapihkan posisinya. Atau dana tersedianya kita rubah menjadi 3 juta, maka kita kekurangan dana. Sisanya kita tinggal rapikan saja sesuai dengan yang kita inginkan. Boulder, lalu kita bisa buat merge cells, total pengeluaran, total pemasukan. Ya, dengan demikian kita sudah mempelajari bagaimana caranya menjumlah, kemudian membuat sebuah sorting, mengambil data dari sheet yang lain, dan kita bisa membuat penjumlahan. Dan terakhir kita bisa membuat kondisi di mana melihat jika kondisi tersebut terpenuhi, maka kita bisa lakukan eksekusi. Ataupun jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka eksekusi apa yang akan dilakukan dengan menggunakan rumus if. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan video ini. Kalau bermanfaat video ini, jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe YouTube channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.